Selamat malam semua. Hari ini saya akan bawakan review perdagangan tanggal 3 Juli tahun 2020. Komposit hari ini bergerak galau ya, mungkin di akhir minggu. Cuma 0,14% naiknya. Dan kabar gembiranya hari ini pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir IHSG membukukan net buy 93,4 miliar. Wow, beri plus dulu. Lumayan ini. Saya lihat sih malu-malu mau nih untuk breakout 5.000. Kok susah banget sih breakout 5.000. Pengennya sih kita segera breakout 5.000 untuk naik lagi lah gitu ya. Oke, kita langsung aja ke screening. Screening hari ini ada Cepin. Cepin cukup oke ya. Cepin cakep. Silahkan nonton video review saya beberapa hari terakhir. Bagi ada teman-teman yang bertanya mengenai Cepin, saya bilang hold, jual ketika breakdown support, yang mana Skyline jadi support. Nah itu kelihatan sekali ya, ini ditahan gitu. Ini cukup ampuh nih. V-line itu cukup ampuh sekali. Ada beberapa yang nanya, Pak ini apakah setara dengan EMA 100, EMA 200? Silakan diplot aja, diplot aja. Kalau udah pakai MA broker silakan diplot. Apakah sama gitu ya? Tentu saja berbeda. Saya menggunakan algoritma khusus ya untuk itu. Selendang juga cakep, bisa confirm. Nah ini selendang sama V-line ini sejajar nih. Coba kita lihat weekly-nya deh. Karena ini di akhir minggu, kita akan lihat perdagangan minggu depan tuh kira-kira seperti apa sih untuk Cepin. Wah, Cepin ternyata di weekly-nya juga tertahan di areal support nih ya, Selendang dan Skyline. Oke lah ini. Saya lihat Cepin berpotensi ke 6.700. Ini saya lihat ada candle deret-deret di sini. Nah, saya lihat ini bisa jadi areal resistannya Cepin nih. Ya, mungkin kita turunin sedikit. Ini Cepin nih. Ya. Targetnya ke sini dulu nih, areal inilah 6725. Hopefully saya berharap bisa naik sampai ke 7.400 ke sini. Ya, harapan saya bisa sampai sini ya, 7350-an, 7.400 ya, plus minus lah. Itu Cepin. Transaksi juga bagus ya, transaksi weekly-nya pun bagus Cepin. Oke banget ini. Hold aja bagi yang sudah punya. Untuk minggu depan moga-moga masih trending. Nah, satu lagi ini tower. Tower itu juga keren banget. Nah, ini lihat nih tuh. Mantul kemarin sudah action ya. Hari ini tambah ngegas lagi. Congrats yang hold tower. Sudah saya bilang kan, tower ini trennya bagus. Ini dia mau breakout level ini 1090 lagi nih. Dia udah di sini nih. Ini besok minggu depan kalau dia bisa naik ke atas 1090 ini itu akan bagus sekali ya. Ini sudah hari ini 1090 udah. Kemarin itu 1085 headnya di sini nih. Sekarang udah di atas itu 1090. Berarti Senin udah oke lagi nih, udah trending lagi dah. Coba kita cek weekly-nya ya, cek weekly-nya. Wah, cakep weekly-nya. Nah, lihat nih chartnya nih. Ketika kemarin IHSG dihajar badai, dia turunnya cukup nggak sampai bikin orang galau, sedih ya. Dia udah recovery lagi, bahkan hit tertingginya dalam 1 tahun ya. Wah, ini keren banget.
Ya, saya lihat sih oke. Coba lihat monthly-nya juga. Wah, monthly-nya juga udah naik, bagus ini. Saya nggak tahu ini gap down ini atau stock split ya. Nanti coba saya lihat. Kalau memang ini nanti saya update datanya ini yang monthly ini, yang di tahun 2011 2012-an ini. Ini saya kok curiga stock split ya. Cuma datanya kita kurang bagus. Coba nanti saya cek. Itu tower ya. Tower oke, hold aja. Tarik mang ya. Tebik. Tebik kayaknya sentimennya bareng nih. Tebik dan tower bebarengan ya. Wah, daily-nya. Ini saya nggak kong kali kong sama bandar loh ya. Bisa begini nih, mantul dari V-line dan bisa pas banget ya, bisa pas banget di V-line dan langsung breakout selendang di atas selendang. Ini bisa dicermati untuk besok, untuk minggu depan juga. Dan kita lihat V-line berulang kali menjadi support yang baik ya. Indofood. Indofood juga cakep. Nah, asing masuk terus dan pokoknya di Indofood sabar aja dah, pokoknya dah. Ya, sabar aja. Kuncinya cuma satu, sabar. Nanti pasti dapat profit. Breeze. Tadi ada yang bertanya apakah Breeze ini termasuk yang liquid apa enggak. Nah, saya tinggal lihat aja. Transaksi 20 harinya di atas ya sedikit ya ngepris banget ya 10 miliar. Ini batas atas saya sih sebenarnya. Nah, tapi saya lihat ini oke, ini cukup liquid ya, dan ini kena sentimen bagus yang mana mau akan ada merger ya, antara Bank BUMN Syariah ya. Ini mau merger, tapi saya tidak tahu apakah akan terrealisir dan baik. Setidaknya itu jadi katalis positif untuk Breeze. Jadi ya kayak masih bisa hold. BJBR, kalau BJBR dan BJTM hari ini ketok palu, Menkyu akan menaruh dana di bank daerah. Nah, ini karena sentimen bagus. Cuma sayangnya saya nggak suka ini karena dia kurang liquid. Transaksi 20 harinya cuma 7 miliar. Jadi hati-hati aja ya. Tapi saya lihat trennya masih bagus ini, lagi bagus. Saya ingat sekali zaman dulu BJBR itu sempat jadi primadona. Nah, waktu itu saya tradingnya itu barengan sama KF, INAF, IMAS, IMJS, itu kayaknya satu-satu bandar. Dan saya lihat IMAS sama IMJS juga hari ini juga trending juga. INAF juga sama KF juga sama. Nah, jangan-jangan berulang nih. Kayaknya bandarnya juga lagi. Market makernya, bukan bandar lah. Market makernya juga kayaknya lagi akan menggodok ini. Sama nikel, satu lagi nikel juga itu dulu satu grup lah, satu grup. BCTM. Sama aja, ini isunya sama. Nah, tapi BCTM kehantam V-line. Langsung koreksi ya. Kalau pengen tahu kesaktiannya V-line, hari ini yang turun salah satunya Tekim. Nah, ini kejedut V-line tuh, ambles. Ada yang masih hold ya, salah satunya saya juga masih hold sedikit. Ya, ini kejedut V-line. Saya yakin trennya belum selesai. Bukannya apa, tadi sore saya sibuk sekali. Saya beberapa hari belakangan ini setiap sore saya sibuk. Jadi nggak sempat jualan. Tapi it's okay lah. Saya masih ada peluru dan saya akan waktunya untuk mungkin buy on weakness. Tapi kalau udah jualan, congrats ya. Kalau udah jualan, congrats. Nah, V-line tuh jangan main-main dengan V-line. SCMA. Oh, SCMA juga cakep kan. Kemarin juga analisa saya selama bertahan di atas V-line dan selendang jual golden cross. Ini cakep. Nah, ini transaksi juga bagus banget. Jadi gini, ini kan mumpung weekend, manfaatkan Bapak Ibu waktunya untuk nonton video-video saya yang lain ya, nonton ulang. Untuk dicari benang merah analisa saya. Ya.
biasa. Jadi Bapak Ibu belajar untuk jujur dan belajar untuk disiplin. Kalau memang jelek ya ngomong jelek, kalau bagus ya ngomong bagus. Saya jadi belajar untuk lebih ke objektif ya, nggak subjektif. Karena technical analysis itu, salah satunya kenapa saya memilih untuk menggunakan kuantitatif seperti ini, kayak dynamic support dan resistance. Karena kalau saya bisa nggak sih gambar analisa klasik? Bisa, saya belajar loh. Saya belajar ini bertahun-tahun. Cukup lama saya belajarin yang garis-garis ini. Fibonacci bisa nggak? Bisa. Tapi seringkali analisa yang model gambar itu tidak objektif. Lebih ke subjektif. Contoh, saya pernah cut loss nih sama saham ini. Jadi saya mencari cara bagaimana caranya supaya saya bisa entry. Ya kayak gitu-gitulah. Atau ketika satu saham harusnya memang waktunya untuk jual, karena saya berharap dia rebound, jadi analisa saya juga udah jadi blur ya, udah jadi nggak objektif lagi gitu. Tapi kalau menggunakan indikator kuantitatif kayak gini, dynamic support resistance berdasarkan moving average, osilator. Nah, kita itu disiplin karena ini data yang ditampilkan ini adalah histori harga berdasarkan perhitungan harga yang sudah pernah terjadi. Jadi kalau kamu nggak nurut ya, kalau sampai ada sesuatu naik turun, itu semua nanti dah sepenuhnya resiko kalian. Coba kita lihat weekly-nya. Wah, weekly-nya bagus ya. SMA weekly-nya nangkring di atas Skyline nih 1195 dan Skyline 1183. Transaksinya juga bagus. Nah, cuma kita cermati SMA ini beberapa kali di atas Skyline nggak bisa bertahan lama. Jadi pantau minggu depan ya. Nah, ini mau ketemu Skyline turun. Nah, ini sempat naik ke Skyline dikit terus habis itu turun lagi. Nah, sekarang dia ada di atas Skyline lagi. Pertanyaannya apakah dia mampu sampai ke V-line atau enggak? Ya, kalau mampu, wah lumayan ini 34%-an. Tapi ingat, tidak pernah mudah ya, tidak pernah mudah. Pasti dia akan mengocok-ocok perut Bapak Ibu, memainkan psikologis, bikin galau dan lain sebagainya. Itu sebabnya penting kita disiplin dengan trading plan. Ya. Disiplin saja. Kalau memang sudah minus 5% mesti keluar. Jangan ditahan. Nggak ada yang tahu besok akan jadi seperti apa. Ya. Dan satu lagi pesan saya, trading hanya di saham yang liquid ya. Paling nggak berdasarkan hasil screening saya ini ya. Hasil screening ini sudah kita pilih saham yang liquid. Saya tidak melarang Bapak Ibu trading saham gorengan, tidak. Tapi ya karena saham gorengan tetap menarik dan itu bagus juga. Tapi ya tetap dana yang utama saya prefer untuk masuk ke saham-saham yang bagus. Valuasinya liquid. Nah, HMSP coba cermati HMSP ini gimana. HMSP ini saya lihat menarik nih. Kenapa menarik? Dia udah mulai mantul masuk ke dalam areal supportnya. Nah, ini support nih, kelihatannya ini mantul area supportnya kayak reversal pattern tercipta nih. Ya ini menarik nih. Saya kok HMSP minggu depan kayaknya layak pantau nih. Saya suka yang kayak begini-begini. Ya, oke. Kayaknya bisa ke areal T2 ini. 1320-an. Mari kita coba bersama. Ya. Setelah HMSP ada ALI. ALI juga lihat, wah, begitu selendangnya bisa cukup akurat ya, akurat menjadi support dari ini ALI.
Dia mau mencoba untuk breakout V-line lagi. Nah, ini kalau breakout V-line bagus nih. Karena apa? Dia sudah double bottom di sini. Satu, dua. Nah, ini udah double bottom. Potensi untuk terbang besar. Ya, apalagi ada gap nih di level ini ada gap nih di 9.500. Ya, ALI kita coba untuk minggu depan yuk. Nanti tolong bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, saya dibantu untuk dibikinkan catatan dan tolong diposting di Teams aja, postingnya di Teams, jangan di grup Telegram ya. Kita harus hargain teman-teman yang meluangkan waktunya untuk latihan, untuk nonton webinar saya, untuk belajar gitu. Jangan kasih mentah ke orang-orang yang pengen tahu terima bersih aja, pengen ikut-ikut saja. Itu nggak bagus, saya nggak seneng, saya nggak suka. Saya suka orang yang mau belajar, ya. Saya nggak pernah pelit memberikan ilmu, tapi orang itu harus belajar, harus mau belajar. Kalau yang cuma mau stock pick doang, ya saya justru malah sedih. Kenapa? Karena berarti dia selamanya akan hanya mengandalkan saya saja dong. Saya nggak mau gitu, saya nggak mau kayak di tetangga sebelah. Saya mau kalian jadi mandiri. Ya, oke. Selain ALI, Excel. Wah, Excel juga kelihatan cakep ya. Kemarin juga kita udah review. Pokoknya kalian nonton lah. Ini saham-saham kita yang kita tradingin itu nggak jauh-jauh kok. Dan itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu aja. Cuma ketika dia weakness kita beli. Kita hanya trading saham yang uptrend. Ya. Setidaknya kalau kayak kondisi seperti ini kan dalam kondisi menengah, tren menengah dia udah uptrend ini. Tak sabar aja. Coba kita lihat weekly-nya. Wah, weekly-nya kan cakep banget gitu kan. Bayangin kalau kemarin kita serok di level 1700, 1000. Ya kita nggak mungkin serok di 1400 ini terlalu naif. Serok tuh ideal tuh di sekitar sini, di candle ini nih ya, sekitar 1800-an gitu ya, itu ideal. Per hari ini itu udah naik 1100 poin, udah hampir 2 kali lipatnya loh, 60-70%. Keren banget kan? Ini oke banget nih. Ini kalau break V-line cakep nih. Ya, kita tunggu sama-sama nih ya. Excel break V-line. Keren kayaknya nih. Nah, tapi cermati ini nih, V-line ini buat Excel tuh cukup jadi momok nih. Ya, kita lihat nih tuh. Kejedot V-line weekly loh. Kadang-kadang kenapa saya cermati chart weekly juga, karena pengaruh loh. Orang jarang luput lah sama chart yang weekly ini. Nah, ini gimana? Question mark yang ini ya. Go up or go down. Ya. Go up tembus atau go down. Kalau go up, waduh, hold aja lah. Ya. Oke, itu di Excel. Excel jujur ya, saya cukup senang dengan provider. Ini di luar fundamental, di luar analisa. Maksud saya begini, saya cenderung suka dengan provider ini karena saat ini yang cukup agresif dengan marketing, promosi dan lain-lain ini Excel, dan sinyalnya pun saya puas, stabil compare to ISAT. ISAT sebenarnya bagus, cuma kalau lihat chartnya tidak sejalan dengan performan dia di luar gitu loh. Saya kurang cocok gitu loh. Nah, jadi saya lebih suka Excel sih sebenarnya. Pribadi. Nah, ISAT coba kita lihat ISAT. ISAT delalah kebetulan nggak keluar sinyalnya padahal hari ini bagus. Nah, itu juga salah satu yang buy on weakness ya, sinyal buy on weakness. Dia nangkring di V-line dan hari ini bisa rebound. Oke. Itu analisa saya berdasarkan dari hasil screening. Sekarang kita akan bahas permintaan pembahasan dari teman-teman ya.
teman-teman permintaan ada yang sudah tadi udah susun list. Ya, Cepin. Oh, Cepin tadi kita udah bahas ya. Karena beberapa permintaan sudah saya bahas, jadi saya akan skip ya. Saya akan saham yang sudah saya bahas, saya skip aja. Kita langsung ke emiten-emiten yang belum saya bahas. BRPT belum sempat saya bahas tadi. Nah, BRPT malu-malu mau nih breakout mundur ya. Hari ini di bawah selendang. Moga-moga nggak di bawah swing lagi. Kasihan yang hold, biar nggak bosen. Nah, sementara kalau ini sih aman lah ya, aman nggak usah khawatir. SMGR juga tuh breakout V-line turun lagi, tapi asing masuk terus nih. Ini ada gap di sini nih. Di level 10.575 hold aja sih saya bilang sih SMGR kayaknya masih belum selesai nih ya, kudu sabar ya, kudu sabar. Japfa aduh, ini Java juga tadi kacau nih, persis banget di bawah V-line langsung turun. Ya tadi ada yang nanya di grup, Java dibanting, Java bikin galau lah. Gimana ini ada resisten kok. Kalau orang-orang yang sudah paham, yang sudah hafal dengan trading system ini, dia udah tahu, iya asing jualan ya kan, posisi juga ada resisten ya, wajar aja gitu. Dan transaksi juga masih kecil gitu kan. Osilator juga masih galau, masih kayak gini, wajar aja gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya panduan, bertanya-tanya, kenapa nih, kenapa? Ya, itu pentingnya untuk punya panduan chart ya. PTPP setelah kemarin trending, hari ini tutup merah, tapi saya lihat belum selesai. Dan ini manfaat untuk buy on weakness sebenarnya. PTPP masih oke ya. Masih oke, transaksi juga masih bagus nih. Transaksi masih bagus ya. Oke lah ini. Nah, ada yang tadi karena weekend pada pikir jualan dulu. Nah, ya ini karena itu sentimennya, kenapa candlenya jadi merah. Karena tadi orang pada aksi jual dulu ya, sebelum nanti takutnya gimana-gimana. MNCN kayaknya ini sudah disupport dan kepentok sama dynamic resistance kita di selendang. Asing tadi masih jualan, masih belum menarik. Kalau saya bilang sih mungkin penentuannya minggu depan ya. Mungkin penentuan minggu depan. Sabar aja. Sril diam-diam mulai oke. Nah, saya cukup kaget dengan Sril ini karena Sril ini dulu transaksinya itu ratusan miliar. Ini cuma 15 miliar loh. Kemana ini menghilang nih bandarnya nih? Market makernya mana ini? Kalau mau beli ya beli aja nggak apa-apa. TPIA sudah kemarin garis ini sudah saya gambar ya. Patokannya breakout 7.000 baru keren ya. Itu trading plan kita di TPIA. Wood juga masih dijaga, peluang besar untuk naik masih besar. Hold aja nggak apa-apa. Tenang aja. UNTR juga level 17.500 jadi resisten ya. Ini juga tahu-tahu naik aja pokoknya. Hati-hati nih saham-saham model begini ya. Makanya saya bilang kita itu sabar. Soalnya saham tuh nggak mungkin kan mau didikte sama kita. Dia pasti tiba-tiba naiknya. Dan pastikan ketika dia naik Bapak Ibu sudah pegang. Itu sebabnya
Warren Buffett, ada satu quotes orang Buffett yang mengatakan, dan sampai hari ini saya cukup, jadi salah satu panduan saya untuk ngajar orang-orang untuk trading saham adalah eh, market itu market itu bergerak dari orang yang tidak sabaran ke orang yang sabar. Jadi intinya hanya orang-orang yang sabar saja yang bisa, yang dapat mendapatkan keuntungan dari market gitu ya. Itu friend. Tekpi. Tepi menguji support lagi ya. Kalau jebol support ini jualan dulu deh, Tekpi. BBCA. Selalu mesti nyangkutnya ke sini. BBCA masih oke ya di atas V-line. Sabar aja lah BBCA ini. Telkom. Telkom tadi pagi sempat naik, terus turun lagi, tapi turunnya tidak mengkhawatirkan, dan saya lihat masih peluang untuk naik di atas skyline cukup besar. Hold aja. Wika. Sama kayak PTPP ya, hari ini serempak pada bikin merah, tapi pada dasarnya trennya masih bagus. Kalau jebol skyline, jualan dulu aja. Ya kalau jebol 3 candle, kalau jebol ini mau ditahan sampai sini juga, jebol 5%-an juga boleh nggak? Boleh. Adi juga sama ya, sektor konstruksi hari ini koreksinya semua bareng-bareng ya, dan ini sudah kita lihat 705 jadi resistennya. Jadi kalau pada pegang Adi harusnya tadi begitu deket-deket ini udah jualan dulu, beli lagi nanti. Oke, itu dulu pembahasan saya malam ini. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi dan nonton. Jangan lupa untuk diklik like dan subscribe akun YouTube saya. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman semua. God bless you all dan have a nice weekend.